Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya, Dewi Rohma Channel. Di kanal ini saya akan sharing tentang perjalanan hidup saya, pengalaman-pengalaman saya selama saya tinggal berpindah-pindah di 4 kota, dan juga aktivitas saya terkait kesehatan mental. Jangan lupa subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan ya info-info, cerita-cerita seru yang ingin saya bagikan di sini. Oke. Nah, saya sangat menyadari ketika masa kuliah ini belum tentu saya bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu, dengan hasil yang baik jika tidak disupport oleh sahabat-sahabat saya. Ya, ada Yuli di situ, ada Bayu di situ, ada Tri di situ, ada Hera di situ, ada Andre, ada yang sekarang jadi suami saya juga. Oke, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat saya di kampus. Kenapa? Karena dengan segala keterbatasan, saya kuliah tidak memiliki sarana prasarana yang memadai, cukup bisa membayar biaya kuliah itu sudah alhamdulillah. Saya tidak memiliki komputer, saya tidak memiliki printer, ya. Dan saya pinjam dari teman-teman saya itu. Ketika mengerjakan tugas, saya akan berpindah-pindah kos. Saya mencari komputer siapa yang tidak digunakan, akan saya pinjam untuk mengerjakan tugas. Meskipun pada akhirnya di akhir-akhir perkuliahan, akhirnya bapak saya merelakan sapi satu-satunya untuk dijual, untuk bisa membelikan saya printer Pentium 100. Itulah yang saya gunakan untuk menyelesaikan skripsi saya. Mudahan jadi amal jariah untuk bapak saya yang mau berkorban, juga ibu saya yang luar biasa berjuang untuk anak-anaknya. Seru cerita terkait masa kuliah ini. Jatuh bangun di sini, tapi saya yakin ini bukan lagi sebuah kenekatan, tapi sebuah tekad. Bukan lagi nekat, tapi tekad. Di sini saya belajar bahwa tidak perlu kita menunggu memiliki banyak fasilitas untuk bisa berkembang, untuk bisa belajar. Kita tidak perlu semuanya tersedia, semuanya ada. Tekad. Tekad ini yang perlu terus dipupuk. Tekad ini yang perlu terus dijaga. Mentalitas untuk terus berjuang, tidak mudah patah. Dan ini tidak bisa dibentuk. Tidak bisa dibentuk sehari 2 hari, 1 tahun 2 tahun. Namun perilaku, cara pikir, cara mengambil keputusan, bahkan cara merasa itu terbentuk jauh sedari kecil. Dan seringkali bukan dengan kemudahan, namun dengan keterbatasan. Bukan dengan kemudahan, namun dengan keterbatasan. Sebagai contohnya, di keluarga kami terbiasa untuk membagi tugas, berbagi tugas. Sebagai contoh, saya mendapatkan tugas untuk mencuci baju. Adik saya mendapatkan tugas untuk mencuci piring. Nah, contohnya. Kemudian kakak saya mendapat tugas untuk urus sapi. Dan orang tua saya sibuk bekerja. Jadi sangat perlu anak-anaknya bisa support itu. Bisa bantu selesaikan pekerjaan di rumah. Meskipun itu tidak mudah untuk anak-anak sekecil itu, dengan fisik yang masih sangat terbatas. Namun ternyata dari situ, dari tanggung jawab itu, mentalitas dibentuk. Tidak mudah patah ketika menghadapi hambatan. Coba cek diri kawan-kawan masing-masing. Tentu ada satu titik, ya, ketika daya juang itu benar-benar diuji. Daya juang itu benar-benar diuji. Maka kenekatan ini telah berubah menjadi
tekad. Yang pada akhirnya saya selesai tepat waktu dengan hasil yang cukup memuaskan. Selesai kuliah. Lalu apa lagi? Setelah kuliah, mencari pekerjaan? Justru bukan mencari pekerjaan. Saya melepaskan pekerjaan saya. Saya melepaskan pekerjaan saya di counter HP yang sudah saya tekuni 4 tahun dan alhamdulillah saya sudah di posisi supervisor. Sepertinya seperti itu ya. Saya sudah di posisi supervisor. Ya, ada beberapa orang di bawah saya yang semuanya adalah rata-rata teman kuliah saya atau adik tingkat kuliah saya yang saya ajak join untuk bekerja di situ. Kenapa saya melepaskan pekerjaan itu? Karena saya memutuskan untuk menikah dan harus keluar pulau. Inilah langkah berbeda yang saya ambil. Berbeda dengan siapa? Dengan keluarga-keluarga saya yang lain, keluarga besar saya yang lain. Kebanyakan masih awam untuk menikah dengan orang dari luar pulau. Namun saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya yang sekarang, emang suami saya cuma satu ya, yang berbeda pulau dari Sulawesi. Meskipun pada awalnya ditentang oleh kakak saya, namun dengan tekad dan pengertian dari orang tua saya, akhirnya direstui. Dan begitu selesai akad nikah, beberapa minggu kemudian saya langsung ke Makassar. Tinggal di Makassar dengan kondisi tidak ada modal. Dua-duanya resign dari pekerjaan. Ya, karena suami saya juga bekerja di counter HP ketika kuliah, jadi sama-sama kita bekerja di situ, namun beda toko ya. Ada beberapa cabang ketika itu, jadi kami beda toko. Jadi kami benar-benar mulai dari nol. Bukan dari nol. Kami masih punya sisa uang beberapa ratus ribu untuk hidup. Oke, inilah tekad saya selanjutnya. Mengikuti kemanapun suami tinggal, termasuk tinggal di Makassar, kota yang baru, kota yang asing, dengan budaya yang berbeda, dengan makanan yang berbeda, dan saya perlu waktu berbulan-bulan untuk bisa menyesuaikan diri, menyukai makanannya, menyukai lingkungan sosialnya. Dan kita lanjutkan di part berikutnya, bagaimana pengalaman saya di Makassar, bagaimana saya akhirnya berjualan batik, bagaimana saya akhirnya bisa buat kecipo, kue Makassar ya, bagaimana akhirnya bisa melalui tinggal di Makassar selama 2 tahun itu dan mengambil keputusan besar lagi selanjutnya. Bismillah, izinkan saya sharing. Salam sehat, salam bahagia, sejahtera. Saya Dewi Rohma.